Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bilotup News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu sebuah seminar diadakan di Cambridge University, Inggris. Bagaimana seorang pembicara yang merupakan seorang tokoh yang luar biasa, penulis, presenter TV dan pembicara-pembicara yang luar biasa dan peduli dengan masalah perempuan, membongkar sebuah fakta di mana banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Islam yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam peradaban dunia, ternyata banyak yang disembunyikan dan belum diketahui oleh masyarakat dunia. Pada seminar itu, seorang pembicara ini yang luar biasa yang bernama Sandi Toksvig, ya, yang mana beliau ini kelahiran 3 Mei 1958, usianya sekarang 66 tahun, asal dari Copenhagen, Denmark, ya. Beliau merupakan seorang Denmark Inggris, ya, keturunan Denmark Inggris. Beliau menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Cambridge University pada 7 Maret 2025 yang lalu. Sandi Toksvig ini merupakan seseorang yang berupaya untuk menempatkan, ya, kisah-kisah perempuan di peta dan memperbaiki kesenjangan dalam sejarah dan representasi perempuan. Salah satu kisahnya ini yang dipaparkan di sini adalah tentang Maryam al-Astrolabi atau Al-Ijliyah dari zaman keemasan Islam. Itu intinya, ya. Jadi tokoh-tokoh yang muncul dalam masa keemasan Islam. Astrolabnya yang merupakan alat penting untuk astronomi yang terbukti sangat berguna di dunia muslim saat menentukan tanggal Ramadan, tanggal Idul Fitri dan lain sebagainya, ya. Seminar ini beliau sampaikan sebagai bagian dari rangkaian seminar dari Darwin College, Cambridge University. Intinya adalah beliau membongkar tokoh ini sengaja disembunyikan oleh media atau media pencarian seperti Wikipedia, ya, salah satu situs yang memuat berbagai macam informasi tokoh dan lain sebagainya yang bisa diketahui oleh masyarakat internasional itu disembunyikan oleh Wikipedia, sengaja tidak dimunculkan oleh Wikipedia. Maryam al-Astrolabi, ilmuwan wanita muslim di balik astrolab abad ke-10 yang tidak akan Anda temukan di Wikipedia. Itu judul dari bagaimana Sandi Toksvig mengisi seminar ini. Jadi beliau hidup antara abad ke-8 dan ke-15. Cendekiawan muslim memberikan kontribusi besar terhadap sains. Jadi menciptakan peralatan canggih di bidang kedokteran, astronomi, fisika, dan kimia yang mengilhami para ilmuwan untuk membuat kemajuan yang luar biasa selama Renaissance dan zaman penemuan. Karena umat Islam sholat 5 kali sehari, waktunya ditentukan oleh posisi matahari. Umat muslim di manapun mereka berada di dunia harus sholat menghadap Ka'bah, ya, di kota suci Mekah, Arab Saudi. Persyaratan ini menginformasikan beberapa prestasi ilmiah penting selama zaman keemasan Islam. Jadi pada abad ke-10, seorang wanita muslim bernama Maryam al-Ijliyah, yang juga dikenal sebagai Maryam al-Astrolabi, membawa keterampilan membuat astrolab ke tingkat berikutnya. Astrolab adalah peringkat kuno yang digunakan untuk mengukur waktu dan posisi matahari serta bintang. Maryam dikenal karena kecemerlangan akademisnya dan pikirannya yang sangat terfokus yang menjadi dasar untuk mengelola transportasi dan komunikasi menggunakan astrolab. Beliau lahir di Suriah pada abad ke-10. Kecenderungannya dalam mengembangkan astrolab terinspirasi oleh ayahnya yang dikenal sebagai Al-Ijli al-Astrolabi, yang magang pada pembuat astrolab di Baghdad, Irak. Desain astrolab juga mengharuskan Maryam untuk bekerja dengan perhitungan matematika yang rumit dan presisi, tetapi ia secara bertahap menguasai desain tersebut. Hal ini membuat Saif al-Daulah terkesan pendiri Emirat Aleppo yang meliputi sebagian besar Suriah Utara dan bagian barat Jazirah, yang memerintah dari tahun 944 hingga 967 Masehi. Al-Daulah menganggap karya-karya Maryam sangat rumit dan inovatif. Saat ketenarannya mulai tumbuh, ia memutuskan untuk memperkerjakannya di istana Aleppo, ya. Selain itu, ia juga membantu mengembangkan teknik navigasi dan penunjuk waktu selama masa itu. Jadi inilah Maryam al-Astrolabi, ya, yang merupakan tokoh yang sangat luar biasa dan sengaja disembunyikan oleh dunia, termasuk Wikipedia yang justru dikagumi oleh tokoh-tokoh barat dan dibongkar apa saja yang menjadi
kelebihan atau penemuan atau kecerdasan dari sosok ini Maryam Al-Astrolabi oleh seorang tokoh barat, justru bukan dari kalangan umat Islam, yaitu Sandi Toksvig ya, seorang Danish British ya, Denmark Inggris broadcaster, komedian juga, presenter TV dan penulis, dan sudah banyak buku-buku yang dia tulis luar biasa. Ini dibahas di Cambridge University Inggris, saudara. Apa pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. House of Wisdom in Baghdad was a center of intellectual activity in the Muslim world, and women were welcome. They came from all over to read and to write and to discuss ideas. Lots of languages were spoken: Arabic, Farsi, Aramaic. Women worked alongside men to advance their communities, contributing to education, medicine, and culture. Women were allowed to pray with men. They participated in commerce. Some of them held political power, sometimes with their husbands, sometimes on their own. Wikipedia does not mention them at all. Every illustration is a man with a beard. So then I thought, I'll try again. I'll move on to the general article about Islamic Golden Age, and I was told improvements to the astrolabe were one of the achievements of this era. Well, I love an astrolabe. I brought my own replica that I have. I love it. Have a look at it. It's an amazing thing. Still in use today. Absolute beauty. So, considered to be the world's oldest astronomical computer because it was used to calculate time and location and direction. It was a programmable device used by astronomers in Europe and the Islamic world from the early Middle Ages. Muslim world, you can imagine, absolutely vital for determining prayer times, the initial days of Ramadan and Eid. Extremely significant device. What neither the initial article about the Islamic Golden Age nor the one I clicked through for more detail about the astrolabe mentions Maryam Al-Astrolabi. You don't think her name, by any chance, is a clue? Her surname indicates her profession. I don't have exact dates for her. We don't have exact dates for her. But in the 10th century, she was a famous maker of astrolabes, a Muslim woman in Aleppo who took the craft of building these exquisite instruments to the next level. The design of the astrolabe required Maryam to work with complex mathematical calculations and precision. She became famous for her intricate and innovative ideas, eventually leading to her employment in the court of the first emir of Aleppo. Over 1,000 years later, those who know still speak of her academic brilliance, her exceptionally focused mind. Her significant contributions to astronomy were officially recognized in 1990 when the main belt asteroid 706 Al-Ilji was named for her. Sorry, it's missing. To be honest, it was just a picture of stars. I couldn't find the actual thing. I don't know if you've tried to find a specific star on the internet. She's amazing. Check out her specific article in Wikipedia, and the focus is on the fact that Maryam may not have been her real name, and she has inspired a character in the Netflix series Vikings Valhalla. That's it. Well, so okay, all right, that means some information has been poorly inputted. I need to search again.